Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, nama saya Indah Kristianti, dosen program studi akuntansi S1 Universitas Pamulang Kampung Serang, yang akan menemani teman-teman semua untuk membahas dan mendalami mata kuliah Auditing 1. Nah, materi yang akan dibahas kali ini mengenai definisi pengendalian internal, hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup audit, kemudian evaluasi pengendalian internal, dan juga keterbatasan pengendalian internal dari suatu entitas. Materi ini akan disajikan dalam 15 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan dan tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, materi auditing yang akan kami bahas ini sangat relevan dalam konteks keuangan maupun dalam hal pengelolaan suatu entitas ataupun organisasi. Nah, definisi dari internal control atau yang sering kita sebut pengendalian internal ini adalah elemen fisik, kebijakan, dan juga praktik yang diterapkan oleh suatu perusahaan atau entitas dalam melindungi integritas dari suatu aset dan juga informasi keuangan serta akuntansi. Hal ini tentunya dilakukan untuk mendorong akuntabilitas serta mencegah terjadinya fraud yang biasanya dilakukan di dalam suatu perusahaan. Nah, internal control ini memiliki beberapa langkah yang biasanya akan dilakukan oleh suatu perusahaan, tentunya untuk memastikan bahwa setiap karyawan atau manajemen perusahaan sudah mematuhi semua hukum dan juga peraturan perusahaan. Kemudian ada tujuan pengendalian dari internal yaitu untuk menjaga transparansi dan juga akurasi dalam catatan keuangan untuk menjalankan suatu bisnis secara efisien. Kemudian tujuan lain yaitu untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat serta tepat waktu dan juga mengontrol aset yang dimiliki oleh suatu entitas. Diharapkan dengan mempelajari materi mengenai pengendalian internal ini, maka mahasiswa dapat memahami pentingnya mengetahui apa itu internal control atau pengendalian internal yang harus diterapkan di dalam suatu perusahaan, serta bagaimana tujuan dari pengendalian internal dan bagaimana hubungan internal control dengan ruang lingkup auditnya. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Pemberian wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia. Kemudian komponen selanjutnya perhitungan resiko, di mana perhitungan resiko ini adalah perhitungan yang dilakukan untuk tujuan pelaporan keuangan seperti identifikasi, analisis, dan juga pengelolaan dari resiko dari suatu perusahaan yang bertujuan dengan penyusunan laporan keuangan sehingga dapat disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ada beberapa keadaan yang menimbulkan adanya resiko. Yang pertama yaitu perubahan dalam lingkungan operasi, yang kedua personil baru, yang ketiga sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, kemudian selanjutnya aktivitas pengendalian. Nah, apa sih aktivitas pengendalian? Aktivitas pengendalian ini merupakan suatu kebijakan atau sering kita sebut dengan prosedur yang tujuannya untuk meyakinkan bahwa suatu perintah dari manajemen itu sudah dijalankan.
Nah, kebijakan dan prosedur itu sendiri tentunya dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan tentunya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, aktivitas pengendalian ini memiliki berbagai tujuan yang kemudian akan diterapkan pada berbagai jenjang organisasi dan juga fungsi yang ada di suatu entitas. Nah, apa saja pengelompokan internal kontrol atau pengendalian internal dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu review terhadap kinerja dari manajemen suatu perusahaan, kemudian pengelolaan dari informasi yang ada di suatu entitas, kemudian pengendalian fisik, kemudian pemisahan tugas atau disebut dengan segregation of duties, kemudian informasi dan komunikasi. Nah, auditor harus memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai informasi yang relevan tentunya dengan pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memahami beberapa hal. Yang pertama adalah golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. Kemudian yang kedua, bagaimana transaksi tersebut dimulai. Yang ketiga, catatan akuntansi, kemudian informasi pendukung dan akun tertentu di dalam suatu laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. Yang selanjutnya, pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat terjadinya transaksi sampai dengan transaksi tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, ini termasuk dalam alat elektronik, misalnya seperti komputer dan juga electronic data interchange yang biasanya digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara juga untuk mengakses informasi. Selanjutnya yaitu pemantauan. Pemantauan adalah suatu proses penilaian kualitas dari kinerja sistem pengendalian internal sepanjang masa. Nah, hal ini berkaitan dengan penilaian tentang rancangan dan juga pelaksanaan dari operasi pengendalian oleh orang yang tepat untuk setiap periode waktu tertentu. Nah, hal ini dilakukan untuk menentukan bahwa sistem pengendalian internal ini telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan bahwa modifikasi yang diperlukan karena tentunya adanya perubahan kondisi yang telah dilakukan. Selanjutnya yang akan dibahas mengenai bagaimana hubungan pengendalian internal kontrol dengan ruang lingkup audit. Nah, berdasarkan definisi dari accounting, jika pengendalian internal suatu usaha itu lemah, maka kemungkinan akan terjadi suatu kesalahan atau error, ketidakakuratan ataupun dalam bentuk fraud di dalam suatu perusahaan yang sangat besar. Nah, bagi akuntan publik, hal tersebut tentunya akan menimbulkan resiko yang sangat besar. Dalam arti bahwa resiko ini tentu akan memberikan salah satunya adalah opini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup mengumpulkan banyak bukti, maka pendapat yang dikeluarkan tentunya tidak akan didukung oleh bukti-bukti yang dikumpulkan. Oke, selanjutnya materi yang akan dibahas mengenai bagaimana melakukan pemahaman dan juga evaluasi terkait dengan internal control. Nah, pemahaman dan evaluasi atas internal control ini juga merupakan bagian yang sangat penting tentunya dalam melakukan proses pemeriksaan atau auditing oleh akuntan publik. Karena baik buruknya suatu internal control tentu akan mempengaruhi suatu entitas. Nah, beberapa faktornya, yang pertama adalah keamanan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan. Kemudian tinggi rendahnya audit fee. Kemudian jenis opini yang akan diberikan oleh akuntan publik. Selanjutnya, 3 cara yang biasanya digunakan oleh akuntan publik dalam melakukan internal control. Yang pertama ada internal control questionnaires. Ini biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah secara umum biasanya pertanyaan yang akan ditanyakan menyangkut tentang struktur organisasi di dalam suatu entitas, kemudian bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawabnya, kemudian bagaimana akte pendirian dan juga pertanyaan-pertanyaan umum lainnya mengenai keadaan suatu entitas atau perusahaan.
Nah, yang kedua yaitu secara akuntansi, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul atau yang akan diberikan itu mengenai keadaan pembukuan dari suatu perusahaan. Misalnya, apakah proses pembukuan yang dilakukan oleh suatu entitas itu dilakukan secara manual atau justru sudah menggunakan komputerisasi, baik dalam jumlah dan kualifikasi tenaga di bagian akuntansi dan bagian lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan juga prosedur yang terdapat di dalam suatu perusahaan ini juga dapat dalam siklus pembelian kredit dan tunai serta utang dan juga pengeluaran kas. Nah, yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan persediaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dalam hal ini adalah sistem prosedur bagaimana penyimpanan dan pengawasan fisik persediaan di suatu entitas atau suatu perusahaan, kemudian bagaimana prosedur sistem pencatatannya, serta metode penilaian dalam persediaan dan juga stok oknam yang dilakukan oleh suatu entitas atau perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai surat berharga. Dalam surat berharga ini pertanyaan-pertanyaan akan menyangkut atau berkaitan dengan surat berharga, kemudian otorisasi pembelian dan juga penjualan surat berharga, serta penyimpanan surat berharga itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan aktiva tetap. Maka pertanyaan-pertanyaannya akan berkaitan dengan sistem serta prosedur penambahan dan pengurangan aset tetap, kemudian bagaimana pencatatannya dan penilaian aset tetap dari suatu entitas. Yang selanjutnya yaitu gaji dan upah. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang kebijakan atau perusahaan terkait dengan manajemen perusahaan langsung. Oke, cara selanjutnya adalah flowchart. Flowchart ini menggambarkan suatu arus dokumen di dalam sistem dan juga prosedur di suatu unit usaha. Misalnya, dalam flowchart untuk sistem dan prosedur pembelian, kemudian hutang dan juga pengeluaran kas, itu akan digambarkan arus dokumennya dari mulai permintaan, kemudian pembelian, kemudian order atau order purchase, kemudian sampai dengan pelunasan hutang yang tentunya berasal dari semua pembelian tersebut. Nah, cara yang ketiga yaitu naratif. Nah, dalam hal ini tentunya auditor nantinya akan menceritakan semua halnya dalam bentuk memo ataupun sistem dan juga prosedur akuntansi yang berlaku di suatu perusahaan ataupun suatu entitas. Misalnya adalah bagaimana prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh suatu entitas. Nah, biasanya cara ini akan digunakan oleh klien yang kecil yang pembukuannya, bentuknya, atau sistemnya masih sederhana. Nah, kemudian apa saja sih yang akan ditanyakan oleh auditor mengenai ISQ ini? Nah, yang pertama adalah pertanyaan di ICQ ini kepada staf klien, kemudian nantinya klien akan mengisi sendiri jawabannya. Nah, kemudian tidak hanya sekedar menyerahkan ICQ kepada klien untuk diisi, tetapi juga memberikan repeat engagement atau penugasan yang berikutnya. Nah, ini harus dilakukan tentunya berdasarkan dari hasil tanya jawab dengan klien itu sendiri. Nah, ada beberapa kecenderungan bahwa klien tentunya akan memberikan jawaban yang seakan-akan bahwa internal kontrol yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau suatu entitas itu sangat baik. Baik Sobat Ujar, sampailah kita pada kesimpulan atas materi yang sudah dijelaskan mengenai internal control. Berdasarkan hasil materi yang sudah dijelaskan hari ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata internal control itu sangat penting dilakukan terutama di dalam suatu perusahaan, baik skala kecil ataupun skala besar, karena internal control merupakan fondasi yang tentunya penting bagi manajemen risiko yang dilakukan untuk membantu suatu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan juga merespon risiko. Peran auditor dalam hal ini tentu juga penting untuk menilai risiko dari suatu audit dan merancang prosedur audit yang sesuai. Salah satu bentuk internal control yang perlu dilakukan di dalam suatu perusahaan atau suatu entitas adalah pentingnya melakukan pemisahan tugas atau segregation of duties, tentunya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
utang, dan juga kesalahan termasuk fraud yang dilakukan di dalam suatu perusahaan. Sehingga perusahaan perlu menetapkan ketentuan dan juga prosedur sebagai bentuk dari internal control untuk menghindari kesalahan dan juga penyimpangan. Dengan demikian, maka internal control merupakan elemen kunci dalam audit yang membantu untuk memastikan bahwa suatu entitas tentu akan beroperasi secara efektif, efisien, dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke Sobat Ujar, Alhamdulillah materi pada pertemuan ini sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua teman-teman yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.